Nice, oke. Bisa kita lanjut, Fris? Boleh. Kamu apa kabar? Udah 5 tahun kita nggak ketemu Baik. loh. Astagfirullah, 5 tahun Iya, ya. dulu kita ketemu di apa? Tes LPDP LPDP. kan? Iya, Ya, terus LPDP. oh my god, time flies nggak sadar ya. Oke, jadi ini IG live pertamaku sebagai host. Aku juga tertarik banget Oh, untuk belajar technical skill how to do. Ini new normal buat aku. asik. Iya, dan aku interest untuk lanjut. Nanti aku pengen reconnect dengan beberapa orang, prominent individuals yang Mm-mm. aku pengen ajak ngobrol tentang berbagai hal. Mm-mm. Ini sebenarnya buat make up IG live tadi malam bareng Lia, yang kamu nggak sempat lihat kan? Oh iya, Terus aku soalnya belum follow kamu waktu itu, jadi aku gak bisa lihat. iya, banyak yang nanyain di WA karena nggak Hmm. bisa lihat, terus pengen lihat videonya kan, tapi ternyata Mm-mm. hilang, nggak ke-save. Jadi oke, kita anggap aja sekarang make up walaupun ya nggak bisa seperti tadi malam pastinya, tapi ya sekedar-sekedarnya lah. Di sini kamu jadi hostnya ya, aku cuman host technical aja. Kamu pengen What? ngobrolin apa tentang authenticity? Apa yang kamu tertarik buat tahu gitu? Em, Sebenarnya aku tuh awal mulanya dari Ah, ini kenalan sih. dulu dong. Aku pengen Oh, kamu kenalan deh, update kamu yang sekarang kayak gimana. Wah, ada Bunyai Abida nih. Beliau Bunyai dari Serang, Sarang Rembang. Oke, terima kasih. Oh, ada Mas Wahyu di Akwalia. Ini itu siapa? make up dari tadi malam. Oke, kenalan dulu, Oke, Fris. Kamu di mana kenalan. sekarang? Lagi ngapain? Ya. Halo, halo semua. Aku Kristi, aku tinggal di Osaka. Terus Hmm. aku Manager of International Business Division of FTAX Japan. Mm-mm. Terus apa lagi ya? Ya kerjaanku ya ngantor. Ya nggak ada project. Ini Aku kerja di IT I sekarang. see. Sebelumnya aku anak Oke, sipil. Dah I itu see. aja. Menarik. By the way, oke. Kayaknya kalau gimana ya? Kita mulai dari mana ya? Kamu mau tahu tentang authenticity kan? Jadi kamu Mau kemarin sempat dong. research. Oke, mungkin disclaimer ya. Ini etik by the way. Kita ngobrolin authenticity as individuals aja kan. Tadi malam sama psikologis, Lia temanku, jadi lebih valid. Hmm, Tapi hmm, kalau sekarang ini hmm, khusus buat make up bareng kamu. hmm. Ya udah. eh, kalau dipikir-pikir authenticity itu kan dalam banget konsepnya kan. Hmm, Itu hmm. udah ratusan tahun diobrolin sama filsuf, psikologis, sama artis dan banyak perdebatan lah. Intinya makin didalemin makin dalam gitu. Tapi kita ngobrolin secara umum aja ya dan Hmm, berdasarkan ya sekedar pemahaman kita dari yang umum itu tadi lah. hmm, Itu sih disclaimernya. hmm. Terus apa? Authenticity. Kamu kapan sih terakhir dengar kata otentik? Benar, ini hostnya siapa sih? Kamu nggak jadi host. Kan aku, oke, oke, oke. Sekarang gini aja. Kamu pengen tahu apa deh tentang menjadi otentik? Iya nih aku kan ya aku udah sempet WhatsApp kamu juga kan cuman kayak yang aku tuh sebenarnya berangkat dari namanya self discovery sama self awareness ya. Dan itu tuh Oke, aku gimana tuh? konyolnya itu baru baru tahu setelah aku pindah ke Jepang. Jadi aku Oh ya, kayak waktu aku di Indo tuh di Indonesia tuh kok aku kayaknya ignoran banget gitu. Terus kayak ignoran tentang apa baru tuh? gimana ya kayak bukan cuek gimana ya kayak nggak berusaha untuk apa ya mencari diriku gitu nggak berusaha Sih. karena Mungkin terlalu karena terlalu mapan kali. Kadang-kala kalau kita hidup sebagai mapan mayoritas all the iya times, iya benar-benar ya mapan dalam arti kehidupannya tuh nggak apa mainstream gitu loh. iya Jadi nggak ada spesifik challenge yang dihadapi. Sampai kamu jadi minority kan, baru kamu kerasa ada banyak privilege selama hidup di iya Indonesia. sampai kayak kok gini sih gitu aku sampai berangkat pada suatu yang menurutku kok kayak aneh dan kayak kok gitu sih kok makan telur mentah sih misalnya kayak orang Ah, Jepang kan suka tuh ya kayak gitu terus aku kayak heran gitu kok bisa gitu tapi aku tuh baru sadar tuh kayak apa suamiku bilang gini kayak
kamu tuh nggak bisa menerapkan suatu nilai yang telah kamu anut sejak dulu ke suatu apa ya Kehidupan yang baru. kehidupan baru atau orang-orang yang nggak relevan sama nilai yang kamu pegang gitu. Exactly. Mungkin orang Indonesia nggak mau makan telur mentah soalnya telurnya banyak bakterinya atau gimana gitu. Tapi orang Jepang makan telur mentah masih hidup-hidup aja gitu. Mungkin kenapa Iya. gitu. Dan apa ya, dan ya gitu sih aku sebenarnya dari situ. Terus kayak jadi nilai apa sih nilai itu gitu. Terus kayak ya mulai baca-baca dari situ sih sebenarnya. Nah, aku baru sadar bahwa nggak tahu ya apa ini cuman apa ya pandanganku aja kayaknya masyarakat kita itu apalagi di tengah era yang sangat modern dan di mana informasi itu bisa datang sangat cepat dan nggak ada filternya itu kayaknya apa ya makin bikin gimana ya kayak malah bukannya jadi lebih terbuka pikirannya tapi kayak lebih apa ya lebih gampang nangkepin kayak bukan dokterin apa gimana kayak Ya harus udah gini gini sebisanya aja gini deh. gini gitu kalau kalau nggak bisa mesti kalau nggak kayak gini neraka gitu apalah kayak gitulah pokoknya jadi kayak tapi karena mereka kayak kurang ilmunya atau kurang kemampuan mencernanya tuh jadi kayak benar-benar mencerna bulat-bulat gitu loh terus kayak menurutku itu juga maksudnya jadi akhirnya kebawa gitu maksudnya nggak nanya ke diri sendiri dulu ini bener nggak sih atau gimana tapi kayak Oke. jadi Jadi kamu kebawa kayak dapat pencerahan lah ya di Jepang ini selama sendiri jadi ya minority gitu. sendiri Oke, jadi gini aja deh. minority. Ini masalahnya kalau 1 jam Toto mati dan hilang Bener bener videonya. bener Jadi biar nggak kejadian kayak tadi malam, ya ya kita tuh ke apa ya langsung ke apa ya pertanyaan yang kamu pengen tanya deh. Karena kamu tadi ah malam miss kan. ya Jadi kira-kira kita mau ngobrolin apa nih? aku mau aku pengen sebenarnya aku tuh lebih pengen tahu praktikalnya sih kayak Oke. bagaimana menerapkan si otentisitas ini dalam hidup gitu jadi apakah eh gimana ya jadi kan kita udah tahu ya kalau otentisitas tuh kayak gimana individual action are congruent. Jadi aksi-aksi kita tuh Hmm. kongruen dengan apa yang kita percaya dan apa yang kita inginkan kan kayak gitu. Despite external pressure. Jadi tanpa Ya. mempedulikan pressure-pressure dari luar. Nah kayak gitu kan. Jadi bener-bener jadi diri sendiri kan intinya tuh kayak gitu. Nah menurutku kayak menjadi diri sendiri di tengah lingkungan yang sangat judgement itu sangat berat banget dan apa ya tapi aku misalkan ya aku tuh pengen gitu bener-bener jadi diriku sendiri tapi kadang aku juga gak bisa kalau misalkan dijudge sama orang atau aku tuh takut gitu kalau aku nggak bisa masuk ke dalam lingkungannya mereka atau aku takut tiba-tiba temenku atau keluargaku jadi ngejauhin aku karena berbeda paham gitu mungkin nah itu gimana sih maksudnya Ah, kayaknya gini, sebenarnya kan menurut aku ya, kita semua pasti mengalami yang namanya external pressure gitu ya. Dalam level yang berbeda-beda pastinya. Dan I cannot claim that pressure yang aku hadapin lebih berat dari orang lain gitu. Menurutku itu namanya self-center banget sih gitu. Kayak iya seakan-akan lu tuh paling susah gitu susah sedunia. Padahal enggak tiap orang ada pressure-nya masing-masing dan iya disitulah exactly poinnya menjadi otentik bagaimana kita mengelola itu sih gitu. Jadi tadi malam aku obrolin sama Lia itu makna menjadi otentik. Otentik sendiri ini sebenarnya bukan klaim personal ya. Jadi sebenarnya mesti dinisbatkan oleh orang lain kepada yang bersangkutan. Jadi kita nggak bisa benar-benar secara pribadi mengklaim aku otentik loh gitu. Makanya titik tengahnya kita cuma bisa bilang aku belajar menjadi otentik. Jadi kita nggak bisa benar-benar bilang kalau kita itu otentik. Belajar menjadi otentik artinya kita kan tahu tadi ya definisinya otentik bahwa kita bersikap asli, tidak lain di depan, lain di belakang, jujur pada diri sendiri, terus apa ya, mengekspresikan diri sedemikian rupa tanpa kehilangan diri kita. Nah, kalau aku baca juga di Harvard Business Review, kalau kamu cek sempat nanti,
Di situ banyak sih diobrolin tentang kayak authentic leadership gitu. Hmm. Itu disebutin bahwa authenticity itu jadi gold standard in leadership sekarang. Jadi sangat diharapkan seorang pemimpin itu seotentik mungkin gitu. Tapi otentik sendiri, misalnya jujur pada diri sendiri itu pun debatable kan, at what degree gitu Yes. kan. Seberapa jauh kita mengenal diri kita dan bagaimana kita mengelolanya. Kadangkala ada ini macem-macem juga bentuknya kan, yang misalnya bener-bener apa adanya banget, itu yang dirasa, itu yang dikeluarin gitu. Tapi audiens kita kan juga berbeda gitu. Ada orang ekspektasinya yang dia ingin tahu dari otentisitas kita, versi kita, yang jujur itu sisi ini, dia misalnya nggak perlu tahu yang itu gitu. Nah, kita bisa loh mengelola ekspresi kita tanpa berbohong gitu loh, tanpa kehilangan diri kita gitu. Jadi jangan dibayangin otentik itu sangat sporadis setiap saat sehingga kita akan selalu clash dengan kanan kiri gitu loh. Chris, iya. Jadi tadi malam aku sama Lia tuh ngobrol menjadi otentik, alias belajar menjadi otentik itu ada prekondisinya. Kamu goyang-goyang mulu nih kayaknya. Emang aku tuh susah soalnya aku megang ini. Oke, gak ada apa-apa. ininya. Aduh, Oke. gak ada. Prekondisi jadi otentik itu satu self awareness yang di situ dituntut refleksi dan introspeksi, ya kan, sepanjang waktu. Terus kongruen, jadi kita punya keberanian terlepas ada tekanan dari luar untuk mengekspresikan diri. Seperti apa yang kita rasakan, pikirkan, inginkan. Tetapi syaratnya kita harus paham apa yang kita rasakan. Kita harus paham apa yang kita pikirkan. Kita harus paham apa yang kita inginkan dan kita bertanggung jawab 100% dengan itu gitu loh. Jangan sembarangan juga. Terus apa ya yang aku rasa sebagai salah satu prekondisi itu respect. Sebenarnya dengan menjadi otentik itu, berusaha menjadi otentik itu kan kita respect sama diri kita sendiri kan. Kita menghormati diri kita sendiri. At the same time, kita juga menghormati orang lain. For fairness juga, kita perlu mengizinkan orang lain menjadi dirinya gitu. Bahkan seandainya itu bertentangan loh dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kita bakal lebih gentle gitu ya kalau orang jadi dirinya sendiri di depanku walaupun itu berbeda denganku gitu, daripada dia harus berpura-pura, ya kan. Terus apa lagi ya yang paling penting menurut aku itu kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita, jujur tentang diri kita, dengan tetap dengan komunikasi yang baik gitu loh. Jadi makanya kayaknya kalau orang dengar kata otentik tuh kayak sporadis banget gitu ya. Padahal enggak juga, harus ada beberapa life skill yang perlu ada juga gitu loh untuk menyajikan diri yang sebisa mungkin otentik gitu. Nah, terus apa lagi ya? Tadi malam aku tuh ngobrol sama Lia. Oh ya, dia ngobrol apa sih waktu itu? Nanya. Oh, oke, dia nanya ini. Aku sedikit catat. Mana ya? Sebentar, aku cari. Menjadi otentik itu kenapa penting buat kamu? Kata Lia. Kalau aku melihatnya itu kebutuhan untuk kesehatan mental yang pertama. Jadi untuk peace of mind, fulfilling life gitu, dan in general sebenarnya part of spiritual journey loh gitu. Dan ada lagi pentingnya menjadi otentik sebenarnya untuk orang lain, somehow di sekitar kita. Jadi efeknya bagi orang lain mungkin dia jadi berinteraksi dengan orang yang tidak fake. Simply begitu. Karena orang lain juga harus belajar untuk cope kan. Deal with difficult situation. Kalau kita tidak menyajikan diri kita yang asli, dia jadi dapat impresi yang sebenarnya tidak asli kan. Dan itu nggak membantu banyak buat mereka gitu. Terus ya itu beberapa hal pentingnya menjadi otentik. Terus Lia juga nanya, apa yang kamu dapat atau apa yang berubah
setelah kamu berusaha menjadi orang yang otentik? Hmm. Tadi malam aku jawab, aku jadi relatif punya konsep diri yang lebih jelas, Hmm. gitu ya. Jadi aku prasyarat menjadi otentik itu sebenarnya kan self-awareness itu tadi kan. Jadi kita terus refleksi, kita mencoba memahami pikiran kita, emosi kita gitu ya. Nah, jadi aku menjadi relatif lebih memahami diriku lah, punya konsep diri. Contohnya orang punya konsep diri yang jelas itu salah satunya mungkin paham dengan boundaries. Paham dengan batasan-batasan yang nggak boleh orang lain langgar dan lain-lain, itu salah satu bentuk bahwa orang itu punya konsep diri. Yang kedua, aku menjadi lebih bertanggung jawab atas apa yang aku rasakan, apa yang aku pikirkan, apa yang aku katakan, dan apa yang aku lakukan gitu. Baik ke diriku sendiri, bertanggung jawab ke diriku sendiri, juga bertanggung jawab kepada pihak lain gitu. Terus apalagi ya, biar aku selesaiin dulu aja ya. Tantangan menjadi otentik. Tantangan belajar menjadi otentik. Yang pertama pasti pressure dari luar. Selalu ada tuntutan to conform. Lalu yang kedua bagaimana beradaptasi. Jadi situasi yang dihadapin berbeda-beda, bagaimana cara membawa diri, seni membawa diri dengan tetap tidak kehilangan diri kita. Jadi kalau kurang lebih itu loh sebenarnya, cuman berapa poin aja kan tadi malam itu. Oke, kalau yang kamu pengen tanyain tadi, yang kamu udah WA ke aku, apa aja ya? Oh, kamu tuh ngerasa kalau di Indonesia apa di mana tuh lingkungan kamu sebelumnya? Itu mereka sangat judgmental. Aku merasanya ya, anak subjektif banget sih penilaianku sendiri. Iya. Kalau aku biasanya ngelihat situasi kayak gitu tuh, aku coba cari alternatif yang banyak gitu loh. Jadi ngelihat society di sekitarku, nggak tahu, ini aku juga subjektif. Jadi aku tuh kebetulan suka baca sirah Nabi. Itu cara aku approach Islam. Karena tanda kutip ketika kita hanya ngelihat dinamika di luar, itu bingung banget. Islam yang sejati itu kayak gimana sih? Kok ada umatnya yang seperti ini, yang seperti itu ya kan? Nah, jadi aku coba approach dari apa ya? Tanda kutip storytelling ya, dari kisah perjalanan Rasulullah langsung dari berbagai buku sirah, dari penulis-penulis yang otoritatif. Di situ aku dapat kayak gambaran gitu loh, yang lumayan membantuku untuk lebih memahami situasi gitu. Dan aku jadi dapat pandangan juga dari situ, bagaimana Rasulullah itu memandang orang lain, memandang masyarakat gitu. Kalau aku ambil kesimpulan, pada akhirnya kacamatanya itu jadinya pakai kacamata cinta aja. Kita itu memandang orang lain, memandang masyarakat itu dengan rasa kasih sayang. Jadi terlepas mereka mungkin ada beberapa hal dari dinamika itu yang membuat kita upset, ya kan? Membuat kita merasa dihakimi dan lain-lain, itu efeknya akan beda gitu. Daripada kalau kita nggak pakai kacamata itu sama sekali. Makanya apa yang kamu rasa ya itu valid sebagai pengalaman kamu, tapi sebenarnya juga banyak alternatif gitu, jangan lupa. Jadi don't stick to that one way of looking at the issue gitu kan. Aku kira kalau kita udah coba lihat beberapa alternatif itu tadi, kita akan relatif lebih ngerti gimana cara responnya ya gitu. Ya nggak? Contoh pengalaman kamu yang mungkin kamu rasa pressure terberat di lingkunganmu itu apa? Pressure terberat di lingkunganku. Yang bikin kamu tuh kayak merasa, oh kalau nggak salah tadi kamu bilang tentang pilihan politik dan mereka sangat fanatik gitu ya. Iya itu. Itu sebenarnya parah sih.
Iya udah. Kayak gitu Oh, lah. Taufan. Oke, Taufan di sini kasih komen, senang banget jadi dapat masukan di diri saya. Makasih Taufan. Kalau ada pertanyaan, well, kita ini bukan seleb ya, jadi emang Iya. ini nggak banyak orang yang join, but somehow makasih buat yang join. Dan kalau ada yang mau ditanya atau disampaikan, silahkan feel free untuk di-share di teks. Ah, oke, lanjut ya. Tadi Mm, kamu bilang mm. gimana deal dengan keluarga lingkungan yang sangat fanatik Iya, terhadap iya, politik. iya, iya. Terhadap satu, ya, kau tau lah ke politik lah di Indonesia kan gimana tau kan. Terus kayak Mm-mm. keluargaku tuh yang tipe sangat fanatik terhadap salah satu pihak gitu loh. Terus yang kayak Mm-mm. aku masih inget dulu waktu zaman-zaman mau ada pemilu tuh, kayak Mm. aku tuh sampai kayak dipaksa gitu sama orang Halo tuaku, Mas Visti Soli, kamu ada Mas Soli kayak di sini. Oke, halo. terus? Ya, pokoknya kayak dipaksa, kamu harus pilih ini ya, pokoknya digituin, terus kayak Oke. yang, terus aku bilang, aku di Jepang, aku bilang gitu, aku di Jepang, terus aku males, masa aku harus jauh-jauh datang ke KBRI Tokyo cuma untuk milih doang gitu, waktu itu Dan aku kamu tinggal di sebenarnya nggak ada Yokohama. preferensi yang bikin kamu harus berjuang sejauh itu Nggak ya? ada yang sampai aku mau rela gitu naik kereta sampai ke Tokyo tuh nggak ada gitu, maksudnya kayak itu jauh, terus aku Iya, kerja pula. Ya, terus I ya see. pokoknya aku dipaksa kayak gitu loh. Terus aku kayak, Kalau, oh, oke. Aku tuh tertarik banget loh salah satunya hmm, belajar tentang ini. Karena menurut aku itu basic life skill ya. hmm. Bahwa kita itu nggak bisa hanya belajar bidang yang kita pelajari di kampus. Iya benar. Itu very limited kan. Jadi kita perlu belajar berbagai macam hal kayak apa ya, social skill gitu-gitu, cara memahami orang, cara handle orang, cara manage konflik dan lain-lain itu basic life skill. Dan aku Benar. pernah dengar, aku pernah baca apa ada antar generasi kayak kamu familiar nggak sama baby boomer, Ah terus iya tahu. generasi X, generasi kita X, Y, Y, Z, milenial, terus generasi Z Z, dan Z. Alpha, bayi-bayi yang sekarang baru lahir. Itu secara umum masing-masing generasi itu emang ada karakter yang apa ya? Secara umum ya, ini kita nggak bilang spesifik orang per orang, itu relatively beda gitu. Benar. Contoh misalnya milenial kayak kita ini cenderung lebih open minded, nggak fanatik sama suatu golongan tertentu, kecuali yang emang udah kena doktrin tertentu itu udah beda lagi ya. Itu can happen to anyone, tapi secara umum. Dan banyak teman-teman aku juga curhat hal yang sama gitu, cerita bahwa mereka punya masalah bagaimana handle orang tua Iya. yang kebetulan sangat fanatik dengan suatu pilihan politik tertentu gitu. Sedangkan dia sendiri fair-fair aja gitu. Siapapun yang jadi ya ini kan pada akhirnya sistemik gitu kan. Siapapun presidennya tanda kutip relatif nggak terlalu jauh berbeda. Mungkin agak beda dengan kayak di Amerika gitu ya, Demokrat atau Republik yang jadi itu akan sedikit banyak kelihatan bedanya gitu. Jadi sebenarnya bukan kamu sendiri yang ngalamin itu loh, tapi banyak. Banyak orang ya. Iya, kalau aku terus terang, bagaimana mengaitkan itu dengan menjadi otentik. Kalau perjalanan aku pribadi nih, itu ada beberapa nilai yang aku pegang dengan kuat, yang aku apa ya sehari-hari bahkan itu aku izinkan orang lain untuk tahu bahwa nilai itu aku pegang gitu. Contoh, aku memegang kuat yang namanya prinsip egaliter gitu. Jadi ya menurut aku semua manusia itu sama gitu loh. Ini berangkat dari perjalanan batin juga ya, terutama ketika aku sekolah ke Singapura kan. Jadi sekolahku itu salah satu sekolah yang paling diverse lah, dengan orang dari berbagai background, berbagai negara gitu. Di situ ada teman-teman dari berbagai negara, bahkan dari Israel, dari Palestina, ya kan? Dua negara yang apa ya, dalam tradisi masyarakat Muslim itu sangat sensitif gitu. Dan kadangkala ketika aku ngopi bareng sama mereka, aku bilang ternyata sama aja loh nih orang, manusia semua gitu loh. Manusia semua. Ya mereka punya perasaan yang wajar sebagai manusia.
kulitnya ya bisa dipegang gitu manusia gitu. Jadi aku sampai pada kesimpulan setelah mengalami apa ya interaksi dan exposure ke berbagai komunitas yang berbeda bahwa semua orang itu sama aja gitu loh. Kemanusiaan itu satu gitu. Ya akhirnya aku punya prinsip itu sih yang secara pribadi aku pegang dengan kuat gitu. Artinya orang itu sebenarnya tanpa aku ngomong otomatis kalau yang paham itu bakal udah tahu gitu. Terus prinsip lain yang salah satu aku pegang itu anti rasisme misalnya. Ya otomatis orang udah tahu gitu. Kalaupun mereka berbeda pikiran denganku, mereka tahu kalau aku nggak akan dukung ide itu. Misalnya apa tadi, rasisme, merasa chauvinis misalnya, merasa kelompok atau sukunya atau bangsanya lebih unggul Lebih dari hebat. yang lain. Benar. Ya,